Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Jipu dimanapun anda berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesehatan dohir dan batin, sehingga pada hari ini kita masih mendengarkan keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Semoga diri kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini Irwan Jipu akan memberikan kepada kita yaitu penjelasan tentang kelemahan-kelemahan wanita di dunia ini. Wajib tahu kepada para sahabat sekalian bahwa seorang wanita dewasa itu memiliki kelemahan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya silakan dukung terus channel Irwan Jipu dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa subscribe. Sehingga satu subscribe adalah mendukung kebaikan di antara kita semuanya. Semoga channel ini menjadi channel yang berguna buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bacakan yaitu hadis riwayat Sahih Muslim, yaitu urutan yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar bin Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, yaitu Abdullah dan juga Umar bin Khattab, sehingga dua-duanya ini adalah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena perjuangannya membangun Islam sampai akhir zaman. Qala, beliau berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diterima hadis ini dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaran nisa, hai segolongan wanita. Ya ma'syarun nisa, wahai segolongan wanita di dunia ini. Jadi ini adalah hadis menerangkan tentang kelemahan-kelemahan wanita di dunia ini. Maka seorang suami ataupun seorang laki-laki harus tahu tentang kelemahan wanita-wanita yang ada di dunia ini. Tasaddaqna, engkau haruslah melaksanakan sedekah sebanyak-banyaknya di dunia ini. Maka sedekah ini adalah menjadikan indikator wanita yang solehah, yang selalu mencintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak sedekah. Sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada pembangunan majlis taklim, pondok pesantren, kemudian memberikan keuangan pendidikan kepada anak-anak yatim yang memerlukan untuk mengembangkan estafet keagamaan di dunia ini. Ini wanita. Wa aksirnal istighfara, dan perbanyaklah oleh kamu wahai wanita, kata baginda Nabi, al istighfara, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain bahwa istighfar baginda Nabi meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak kurang dan tidak lebih, bahkan lebih ya baginda Nabi, tidak kurang 70 kali dalam satu hari satu malam. Maka seorang wanita yang salehah, seorang perempuan yang salehah menjadi idaman seorang laki-laki di dunia ini, maka harus memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa wanita itu harus banyak sedekah? Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah atas dosa-dosanya. Fa inni, kata baginda Nabi, maka sesungguhnya aku ra'aitu kunna aksara ahlin nari,
sesungguhnya aku telah melihat atau aku telah melihat kamu aksara ahli nari, kebanyakan ahli neraka adalah wanita-wanita. Faqalat imra'atun minhunna, maka bertanya seorang perempuan kepada baginda Nabi, jazlatun, yang cerdas. Ini luar biasa. Jadi ada seorang wanita yang cerdas bertanya kepada baginda Nabi, wa ma lana ya Rasulullah aksara ahlin nar, dan apakah di antara kami ya Rasulullah aksara ahlin nari, apa yang menyebabkan kami, seorang wanita atau wanita-wanita yang cantik, jelita, cerdas, tapi malah masuk ke dalam neraka, menjadi ahli neraka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuksirna la'na. Yang pertama, kamu banyak melakukan laknatnya Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat, diperlihatkan aurat. Dilarang oleh Allah untuk menghasud, maka dilaksanakan dengan ucapan-ucapan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perilaku-perilaku prostitusi, bahkan sekarang banyak online memperlihatkan lekuk tubuhnya di dunia ini, sehingga lebih cenderung mereka, wanita-wanita itu, mereka memperlakukan laknat-laknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga wanita-wanita di dunia ini yang dekat dengan kita, mereka selalu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan kepada laknat. Jadi kata baginda Nabi, yang pertama, sehingga indikator para wanita masuk ke dalam ahli neraka, yang pertama adalah wanita yang selalu mengumbar laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takfurnal ashira, kamu seorang wanita adalah mengkupurkan kepada pemberian seorang laki-laki muslim. Seorang suami memberikan apapun kepada wanita, kepada seorang perempuan yang salehah, maka apa adanya diterima. Maka sebenarnya kita dalam kehidupan kita, dalam mahligai rumah tangga, kita ingin mendapatkan samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah, kata ulama, adalah memiliki harta yang cukup dalam keluarganya. Tetapi bahkan ini kata baginda Nabi, banyak seorang wanita ataupun wanita-wanita yang masuk ke dalam neraka itu ketika di dunianya dikasih pemberian apapun oleh seorang laki-laki, kejelekannya, kebaikannya itu tertutup dengan kejelekan satu saja. Bahkan seorang perempuan lebih banyak adalah dengan perasaannya, tidak melihat kepada banting tulang seorang laki-laki, seorang suami, maka mengkupurkan kepada pemberian seorang suami. Maka ini adalah indikator yang kedua, wanita-wanita menjadi ahli neraka, nauzubillah. Wa ma ra'aitum min naqisati aqlin, dan yang ketiganya adalah kata baginda Nabi, aku melihat kepada wanita-wanita min naqisati aqlin, yaitu kurangnya akal pikiran. Maka seorang wanita di dunia ini dibanding dengan laki-laki, kata baginda Nabi, yaitu adalah kekurangan di dalam akar pikirannya. Karena akalnya itu lebih kurang, karena lebih ke depan adalah perasaannya. Maka seorang wanita ataupun wanita dengan kekurangan akalnya ini akan menimbulkan kepada fitnah-fitnah di dunia ini. Maka ini harus lebih pintar, ya. Makanya ini tidak bisa menyaingi kepada laki-laki. Kadang-kadang mereka dengan meninggikan kepada egonya sendiri seorang perempuan, maka itu akan menimbulkan fitnah dalam keluarganya. Yang keempatnya adalah wadinin, yaitu kurangnya pemahaman kepada agama.
aglabal lidi lubbi minkunna, sehingga dengan kurangnya akal dan agama itu akan menjadikan manusia cenderung kepada kejelekan manusia. Minkunna, antara wanita-wanita. Maka ini bertanya seorang perempuan tadi yang cerdas itu kepada Rasulullah. Qalat, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma nuqsanul aqli wa din, apa yang menjadi kurangnya akal dan agama kepada wanita-wanita yang ada di dunia ini? Langsung disaut oleh baginda Nabi, qala ama nuqsanul aqli, adapun kurangnya wanita dalam akal, kecerdasan. Bahkan kalau psikologi kecerdasan itu ada 8. Ada seperti linguistik, bahasa, ada numerik, nomor-nomor dalam matematik, perhitungan, begitu ya. Ataupun intrapersonal, memahami kepada jiwa raganya. Ekstrapersonal, memahami kepada lingkungannya dan sebagainya. Ada musik, banyak sekali ya, kecerdasan. Bahkan yang lain menyatakan ada 3 kecerdasan. Yang pertama, intelligence quotient, ada emotional quotient, ada spiritual quotient, dan juga ada creativity quotient dan sebagainya. Ada advertency quotient. Ya, saya juga nggak ngerti begitu ya. Jadi kenapa ini menjadi kurangnya akal? Maka baginda Nabi menyatakan, fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadatu rajulaini. Maka persaksian 2 wanita dalam peradilan di dunia ini, syahadat rajulin, mengimbangi kepada 1 laki-laki muslim. Terkecuali dalam pernikahan. Kalau pernikahan itu walaupun 1 RT, walaupun wanita 1 RW, walaupun 1 desa, 1 kecamatan, wanita 1 kabupaten, 1 provinsi, ataupun bahkan se-Indonesia menjadi persaksian pernikahan, maka pernikahannya tidak sah. Tetap yang menjadi saksi pernikahan adalah 2 laki-laki. Masya Allah ini. Kalau yang lainnya adalah dalam persidangan itu 1 laki-laki berbanding dengan 2 perempuan. Maka ini kata baginda Nabi, itu adalah tanda-tanda kurangnya dalam akal pikiran seorang wanita di dunia ini. Makanya seorang laki-laki dewasa ini harus tahu ya. Kita pede nih seorang laki-laki, jangan kalah oleh perempuan. Hidup laki-laki. Fahada nuqsanul akli, maka ini kata baginda Nabi merupakan tanda-tanda kurangnya akal seorang wanita di dunia ini. Wa tamkusul layali wa ma tusalli. Wa tamkusul layali, dan seorang perempuan dalam waktu malam, wa matusoli, tidak bisa melakukan sholat, wa tuftiru fi Ramadan, dan tidak bisa melakukan berbuka puasa ataupun melaksanakan puasa Ramadan. Maka karena seorang wanita ada yang disebut dengan haid, nifas dan sebagainya, maka berbeda dengan laki-laki. Maka di sini ada sebagai indikator bedanya dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada nuqsanuddin, maka ini tanda-tanda seorang wanita di dunia ini kurangnya agama. Maka ini alhamdulillah seorang laki-laki kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang perempuan yang memiliki keimanan kepada Allah, kata baginda Nabi tadi, tasaddaqna, maka perbanyaklah diri kita seorang, atau perbanyaklah wanita-wanita untuk bersedekah. Yang keduanya adalah aksirnal istighfar, perbanyaklah oleh kamu wahai wanita al istighfar, yaitu memperbanyak membaca istighfar, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca astaghfirullahaladzim min kulli dzanbil adim, astaghfirullahaladzim li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim, yaitu urutan hadisnya ke-79. Semoga bermanfaat. Kekuatan seorang laki-laki yaitu lebih tinggi dibanding dengan wanita-wanita yang ada di dunia ini menurut baginda Nabi. Semoga menjadi inspirasi kepada diri kita, dan juga jangan lemah seorang perempuan tadi, maka mengimbanginya dengan banyak kita sedekah,
memperbanyak yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga kita muslimah, istri kita, anak-anak kita perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari laknat Allah, dan juga senantiasa menerima apa adanya yang diberikan seorang suami kepada dirinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, yaitu hadis ini, yaitu bagaimana tanda-tanda kelemahan seorang wanita di dunia ini. Semoga bermanfaat, dan juga silahkan isi kolom komentar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.